Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview salah satu produk lama dari brand lokal Hale, namanya Honey I Do Gel Cleanser. Nah, sebenarnya tuh aku udah kepoin produk ini tuh lama banget, jauh sebelum mereka launch cleanser mereka yang foaming cleanser itu. Nah, dan aku juga sebenarnya beli gel cleanser ini karena memang facial wash yang biasa aku pakai itu udah tinggal sedikit banget, jadi makanya aku beli cleanser yang baru. Nah, seperti yang tadi aku bilang, aku udah sempet cobain cleanser mereka yang lain yang namanya Foamwork Foaming Cleanser. Nah, aku tuh suka banget sama cleanser ini karena walaupun dia itu sebuah foaming cleanser, tapi dia nggak bikin kulit aku kering sama sekali. Nah, untuk full review dari foaming cleanser ini aku udah buat videonya, jadi kalian tinggal tonton di sini. Nah, si Honey I Do Gel Cleanser ini memiliki beberapa claims, sudah tertera di kotak packagingnya, jadi tinggal baca aja. Nah, ini aku bacain ya. Nah, Honey I Do Soothing Gel Cleanser ini katanya dapat membersihkan kotoran dan debu di wajah tanpa membuat wajah terasa kering. Terus ada ekstrak madu dan gliserin untuk menghidrasi, membuat wajah terasa lembut dan lembab. Nah, terus si gel cleanser ini tuh ternyata pH levelnya antara 5 sampai 6. Nah, itu mildly acidic, artinya memang agak asam kan, di bawah pH-nya 7. Nah, biasanya kalau cleanser yang baik untuk kulit kita itu yang level pH-nya itu mendekati level pH alami kulit kita, yaitu 4,75 sampai 5,5. Nah, kalau si gel cleanser ini tuh pH levelnya 5 sampai 6. Nah, terus katanya si Honey I Do Soothing Gel Cleanser ini itu katanya SLS dan SLIS free. Nah, SLS atau SLIS itu apa sih? Nah, SLS itu singkatan dari sodium lauryl sulfate. Nah, terus kalau yang SLIS itu singkatan dari sodium laureth sulfates. Nah, keduanya memang sebenarnya dikenal mampu bikin kulit tuh terasa kering kalau ada di produk-produk cleanser gitu. Sebenarnya kalian tuh nggak perlu takut dengan SLS dan SLIS di produk cleanser kalian gitu, karena selama SLS dan SLIS itu diformulasikan bersama surfaktan lain yang lebih mild, dalam hal ini tuh ada cocamidopropyl betaine, terus ini juga ada sodium methyl cocoyl taurate. Nah, selama ada surfaktan yang lebih gentle, lebih mild, terus dipasangkan dengan si SLIS dan SLIS, sebenarnya nggak akan bikin kulit kering gitu. Nah, selain dipasangkan dengan surfaktan yang lebih gentle, biasanya kalau di formulasi cleanser itu juga ada ingredients yang menghidrasi, melembabkan seperti glycerin atau hyaluronic acid atau green tea. Kalian tuh nggak perlu khawatir karena itu nggak akan bikin kulit kering gitu. Jadi ya, poin-poinnya itu selama ada surfaktan yang lebih gentle dan juga ada ingredients yang sifatnya humectant gitu. Nah, itu juga intinya adalah tergantung diformulasikannya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau produk-produk cleanser yang kalian pakai tuh banyak claims free dari SLIS maupun SLIS, kalian tidak perlu takut dulu di awal. Kalian cek dulu full ingredients listnya, ada nggak sih surfaktan yang lebih mild, lebih gentle di ingredients list itu gitu. Karena kalau ada, berarti itu nggak akan bikin kering seharusnya gitu. Nah, lanjut, klaim selanjutnya tuh ada free of simple alcohol, parabens, artificial coloring, fragrances, and essential oils. Nah, ini aku juga mau bahas. Sebenarnya paraben itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya, karena kan paraben itu kan tujuan utamanya kan sebagai preservatif, bahan pengawet gitu ya. Kalian mikir aja, kalau misalnya di produk skincare yang kalian pakai itu nggak ada bahan pengawet, ya produk skincare nya bakal lebih cepet muncul bakteri, jamur, dan terus kayak konsistensinya berubah, warnanya berubah, terus ada bau nggak enak gitu. Itu kalau nggak ada bahan pengawet. Jadi memang sebenarnya tuh lebih baik ada preservatif seperti parabens daripada nggak ada sama sekali. Jadi kalian mikir, kalian mau cari aman, produk kalian tuh dipakainya lama dan nggak muncul jamur, bakteri whatsoever, atau kalian ya
mau pakai aja gitu produk skincare tapi nggak ada bahan pengawet gitu. Memang sih dari yang aku baca, dari yang aku cari di internet tuh, memang tidak semua macam paraben itu safe di kulit kita. Nah, tapi biasanya tuh yang biasanya dipakai di produk-produk skincare, terutama di produk skincare lokal itu metil paraben, dan menurut aku itu masih termasuk safe dipakai di produk skincare gitu. Dan juga selama itu diformulasikan dengan baik, seharusnya aman di kulit kita gitu. Jadi pilihannya antara ada bahan pengawet atau enggak gitu. Jadi jangan terlalu takut lah sama parabens. Nah, terus ada yang artificial coloring. Kalau ini sebenarnya aku lumayan setuju, karena jujur sebenarnya aku nggak terlalu suka produk skincare yang ada bahan pewarnanya. Nah, biasanya artificial coloring itu seperti apa? Kalian kalau perhatiin ingredients list skincare, pasti di bagian bawahnya tuh mungkin ada kode pewarnanya kayak CI, terus ada angka gitu sekitar 3 atau 4 digit gitu. Nah, biasanya kalau produk skincare-nya berwarna itu biasanya ada kayak kode pewarnanya di ingredients listnya gitu. Nah, tapi memang aku belum menemukan adanya penelitian atau apapun itu artikel yang menyatakan bahwa sebenarnya artificial coloring di produk skincare itu membahayakan kulit. Aku belum tahu. Nah, tapi so far sih aku pakai produk skincare yang ada warnanya sih tidak ada masalah ya di kulit aku. Nah, terus fragrances and essential oils. Nah, ini sebenarnya preferensi aja sih, kalian suka nggak sih produk skincare yang ada wanginya gitu. Nah, sebenarnya either fragrances atau essential oils itu kalau di produk cleanser sebenarnya tidak masalah, karena kan produk cleanser itu kan cuma kayak stay 30 detik sampai 1 menit kan di kulit kita. Jadi sebenarnya kalau ada wangian kayak fragrances ataupun essential oil sebenarnya tidak masalah gitu untuk kulit kita. Nah, tapi kalau kalian mau cari aman ya cari produk cleansernya yang nggak ada wangiannya sama sekali gitu. Nah, terus ini katanya for all skin types. Menurut aku setuju, karena gel cleanser tuh sebenarnya bisa dipakai di semua jenis kulit, mau kulit kalian normal, kering, kombinasi, berminyak, seharusnya aman dan nyaman ya di jenis kulit kalian. Oke, sebelum aku masuk ke bagian review, aku mau infoin kalau si Honey I Do Soothing Gel Cleanser ini menggunakan 2 surfaktan atau deterjen yang mild gentle di kulit. Nah, namanya itu sodium methyl cocoyl taurate. Nah, dia merupakan surfaktan yang mild, non drying, dan dia bikin kulit tuh terasa enak, halus, lembut gitu. Dan dia juga yang bikin cleansernya tuh bisa ada foamnya. Nah, terus dia merupakan surfaktan yang berasal dari coconut atau kelapa, dan dia itu biodegradable. Nah, terus ada cocamidopropyl betaine, dan dia merupakan mild surfaktan yang sintetik. Terus dia juga bisa bekerja dengan baik dengan surfaktan yang lain. Nah, terus dia juga bisa stabilize bubblesnya gitu ya kalau udah foam. Nah, terus juga dia tuh highly biodegradable. Oke, sekarang masuk ke bagian review. Aku mulai bahas dari packagingnya dulu ya. Nah, jadi packaging kotaknya tuh warnanya kuning gini, mungkin karena namanya honey gitu ya, madu. Nah, terus cara buka kotaknya tuh ada 2 macam. Ada yang biasa kayak gini, atau bisa dari depan. Dan dari depan ini tuh kayak ada potongan kayak garis-garis gitu, bisa kalian hancurin, tapi aku nggak mau karena sayang aja gitu. Nah, terus ini packaging tube-nya. Packaging tube-nya tuh walaupun sebenarnya kayak tube biasa, tapi tuh dia ada uniknya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya dia majority warnanya tuh kayak putih gitu ya tube-nya. Tapi sebenarnya dia tuh kayak agak-agak semi transparan gitu, karena di tengah-tengahnya tuh kayak ada 3 titik bolongan gitu, dan itu tuh ternyata semi transparan, dan kita tuh bisa intip di dalamnya tuh tinggal seberapa banyak gitu. Dan ini juga sebenarnya menipu si tube-nya. Aku kira karena dia tube-nya warna putih tuh gelnya bakal warna putih. Ternyata waktu aku pakai, aku tuang ke tangan, ternyata dia gelnya tuh warnanya bening clear gel gitu loh. Nipu banget, tapi nggak apa-apa, aku maafin. Nah, terus mengenai konsistensinya, seperti namanya, dia memang gel cleanser gitu, gel. Nah, pas aku tuang ke tangan tuh dia tuh beneran tipe yang gel padat gitu loh, gel kental padat gitu. Nah, tapi entah kenapa dia tuh agak-agak kayak jelly gitu. Jadi dia tuh keluar dari tube tuh lambat ya, maka dari itu dia tuh gel yang padat gitu. Nah, tapi waktu aku pakai di tangan tuh
agak-agak kayak jelly gitu. Pokoknya menarik banget deh konsistensinya. Nah terus kan biasanya aku kalau pakai cleanser itu kan aku usap-usap dulu di tangan, baru aku pakai di muka aku kan. Nah pas aku coba usap-usap di tangan tuh dia terasa silky smooth banget. Feelnya tuh beda sama gel cleanser lain yang pernah aku pakai gitu, unik lah gitu. Nah, terus pas aku pakai di muka, bener dong, dia tuh terasa silky smooth banget di kulit, dan somehow dia tuh silky smoothnya tuh kayak yang licin-licin gitu loh. Nah itu tuh bikin aku khawatir, ini gampang dibersihin kayak kalau licin-licin gini gitu. Nah ternyata pas aku bilas tuh dia ternyata lumayan mudah dibilas, tapi emang butuh effort lebih untuk membilas dia, karena yang aku bilang tadi dia tuh kayak silky smooth licin gitu, jadi butuh effort untuk membilasnya. Nah tapi walaupun dia terasa silky smooth licin gitu, tapi setelah dibilas tuh dia nggak terasa licin sama sekali, jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah terus mengenai wanginya, karena namanya honey aku kira ada wangi honey-nya gitu, tapi dia ternyata nggak ada wanginya sama sekali. Dan pas aku cek di ingredients listnya, dia emang nggak ada ingredients seperti fragrance maupun essential oils ya gitu, jadi dia aman gitu, nggak ada wanginya sama sekali. Nah lanjut reviewnya. Nah si Honey I Do Soothing Gel Cleanser ini tuh ternyata dia tuh foamnya, busanya tuh sedikit ya gitu, bukan yang busa yang putih gitu, tapi beneran kayak busa yang hampir kayak milky gitu loh. I don't know how to describe it, tapi kayak sedikit ada busanya, tapi kalau terlihat dari kasat mata tuh kayak agak-agak kayak milky gitu. Pokoknya kalian mesti coba sendiri lah biar tahu. Nah terus dia tuh, walaupun aku lihat dari review orang lain dia tuh termasuk yang super hydrating untuk sebuah cleanser, tapi menurut aku di kulit aku tuh dia hydrating ability-nya biasa aja. Jadi aku bisa bilang dia skornya tuh 7 dari 10 gitu, karena dia nggak bikin kering banget, tapi dia nggak yang melembabkan banget gitu. Jadi sebenarnya dia tuh biasa aja di kulit aku gitu. Oke, jadi tuh aku udah cobain cleanser ini selama semingguan, dan sebenarnya kalau aku pakai dia sebagai first cleanser di pagi hari tuh dia nggak bikin kering, tapi juga nggak bikin yang melembabkan banget. Nah terus tapi ya somehow kalau aku pakai dia sebagai second cleanser di tahap double cleansing di malam hari tuh dia bikin kulit aku agak kering gitu, terutama di area sekitar mulut aku, terutama di bagian bawah mulut aku gitu. Nah buktinya adalah aku udah sempat foto ini ada fotonya. Nah kalian bisa lihat di bagian bawah mulut aku tuh kayak ada garis-garis kayak kulit ketarik kering gitu kan. Nah itu tuh emang di hari itu aku ngerasa area bawah bibir aku tuh kayak kering gitu. Nah aku awalnya mikir apa mungkin karena cleansing balm aku, tapi menurut aku nggak mungkin gitu, karena aku udah pakai cleansing balmnya itu sekitar 3 atau 4 jar gitu, dan nggak pernah bikin kulit aku terasa kering gitu. Dan aku udah pernah pair cleansing balm aku dengan cleanser lain, dan ada yang bikin kering dan ada yang nggak bikin kering gitu. Jadi memang sebenarnya penyebab bikin area sekitar mulut aku kering itu emang karena second cleanser biasanya di tahap double cleansing di malam hari. Nah in this case itu aku yakin sebenarnya salah si Honey I Do Gel Cleanser ini kalau dipakai sebagai second cleanser di tahap double cleansing di malam hari gitu. Nah aku kasih tahu ini supaya kalian nggak salah paham ya. Nah sebenarnya ngomong-ngomong soal hydrating ability di sebuah produk cleanser, sebenarnya itu bukan berarti produk cleanser itu menjamin bisa menghidrasi kulit kita gitu, karena dia kan cuma cleanser ya, cuma dipakai 30 detik sampai 1 menit di kulit kita gitu. Jadi kalau kalian ingin menghidrasi kulit kalian, kalau kulit kalian dehidrasi, kalian jangan berpatokan dengan cleanser sepenuhnya gitu. Kalian harus pakai produk yang leave on, yang bisa masuk ke dalam kulit kalian gitu, bisa menghidrasi sampai ke lapisan kulit yang dalam gitu. Nah sebenarnya produk cleanser dibuat dengan misalkan klaimnya melembabkan gitu, sebenarnya tujuannya adalah supaya
produk cleanser itu nggak bikin kulit kita terasa kering ketarik gitu. Karena kalau kulit kita terasa kering ketarik, apalagi kalau bisa pH levelnya tinggi gitu, di atas 7, itu bakal damage, merusak skin barrier kita gitu. Nah, bayangin aja skin barrier kita aja bisa rusak di tahap pertama skincare rutin gitu dari produk cleanser gitu. Apalagi nanti kita lanjutkan dengan skincare di tahap selanjutnya gitu. Nah, segitu aja mengenai hydrating ability di produk cleanser. Oke, sebelum aku closing, aku mau infoin kalian sesuatu, karena aku yakin di antara kalian pasti ada yang bingung. Di antara dua cleanser dari Hel ini, mana sih yang lebih cocok di kulit aku gitu. Nah, kalau jenis kulit kalian lebih ke kering, aku lebih menyarankan kalian pakai si Honey I Do Gel Cleanser dibandingkan foaming cleanser gitu. Nah, kalau jenis kalian lebih ke kombinasi maupun berminyak, sebenarnya keduanya bisa dipakai gitu. Kalian bisa pakai salah satu atau misal bedain kalau gel cleanser ini untuk pagi hari, sedangkan kalau yang foaming cleanser ini untuk di malam hari gitu. Pokoknya bisa keduanya atau salah satu. Nah, terus ini tambahan, bagaimana kalau kondisi kulit aku yang rentan berjerawat. Nah, sebenarnya kalau kulit kalian rentan berjerawat seperti aku, sebenarnya pakai salah satu dari mereka sebenarnya fine aja gitu. Kenapa? Karena si Honey I Do Gel Cleanser ini kan mengandung honey ekstrak gitu, ekstrak madu, yang dia tuh mampu untuk melembabkan, terus dia juga bisa skin soothing, menenangkan kulit, dan dia juga antibakterial gitu. Nah, tapi si foaming cleanser ini juga bisa membantu kok di kulit yang rentan berjerawat, karena dia itu selain banyak ingredients yang melembabkan, dia juga mengandung green tea extract. Nah, green tea extract tuh manfaat di kulit tuh banyak banget, bisa antibakterial, skin soothing, terus juga bisa kontrol minyak. Pokoknya banyak banget manfaat dari green tea extract. Oke, ada info tambahan lagi sebelum aku closing. Jadi cleanser itu merupakan salah satu step di basic skincare rutin. Nah, jadi kalian sebelum masuk ke active ingredient di toner, essence, serum, ampule, moisturizer semacamnya, kalian harus punya basic skincare rutin yang mantep dulu. Karena kalau kulit kalian kenapa-kenapa, kalian harus kembali menggunakan basic skincare rutin. Ada cleanser, moisturizer, dan sun protection seperti sunscreen. Nah, aku udah buat videonya membahas mengenai basic skincare rutin di Skin Talk Series episode 1. Kalian bisa tonton di sini. Nah, selanjutnya kalian kalau misalnya mau lebih paham mengenai cleanser yang seperti facial wash atau misalnya tahap-tahap di double cleansing seperti cleansing balm, cleansing oil, dan segala macamnya, kalian bisa tonton Skin Talk Series episode 2 mengenai facial cleanser. Kalian bisa tonton di sini. Oke, segitu aja review aku mengenai Honey I Do Soothing Gel Cleanser dari brand lokal Hel. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching, and I'll see you guys all next time. Bye!